Video ini bukan dibuat untuk mengajari, apalagi menggurui. Aku sendiri masih dalam proses belajar. Justru lewat video ini, aku pengen ngajak kalian semua buat belajar bareng-bareng. Jadi, kalau ada yang kurang atau keliru, yuk saling ngingetin dengan cara yang baik. Kita sama-sama belajar, sama-sama tumbuh. Kalau kamu suka video ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hatimu hari ini? Semoga meski tertatih, engkau tetap menggenggam harap pada Allah. Karena sesungguhnya, tak ada langkah yang benar-benar sepi ketika masih ada doa yang kau bisikkan lirih. Tak ada luka yang benar-benar sendiri ketika masih ada Allah yang mendengarmu meski tak bersuara. Kadang kita merasa ditinggalkan oleh dunia, oleh manusia, bahkan oleh takdir. Kita menangis diam-diam, menahan sesak yang tak tahu bagaimana menguraikannya. Kita bertanya, "Ya Allah, di mana Engkau ketika aku merasa seperti ini?" Tapi tahukah kita, Allah tak pernah menjauh, kita saja yang kadang terlalu jauh untuk merasakannya. Hidup ini penuh liku. Ada bahagia yang membuat kita lupa bersyukur, ada luka yang membuat kita lupa bersabar. Tapi di balik semua itu selalu ada satu pesan lembut dari Allah. Aku tidak pernah meninggalkanmu, aku hanya sedang menguatkanmu. Seringkali kita mengira ujian adalah tanda kebencian, padahal bisa jadi itu bukti cintanya. Bukankah Allah tidak akan menguji hambanya kecuali sesuai dengan kemampuannya? Maka saat ujian itu terasa berat, mungkin sebenarnya Allah sedang menunjukkan betapa kuatnya dirimu. Pernahkah kamu merasa lelah berjuang? Lalu di saat kamu ingin menyerah, ada saja satu hal kecil yang membuatmu bangkit kembali. Itulah sentuhan Allah. Tak selalu dengan keajaiban besar, tapi cukup dengan ketenangan hati dan kekuatan langkah yang entah datang dari mana. Ingatlah, ketika semua orang menjauh, Allah justru mendekat. Ketika semua pintu tertutup, Allah masih punya jalan yang tak pernah kamu sangka. Maka tetaplah bertahan, karena bersama Allah, segala sesuatu yang mustahil pun bisa menjadi mungkin. Allah tidak sedang meninggalkanmu, Ia hanya sedang memelukmu dengan cara yang tidak kamu mengerti. Maka bersabarlah, bertawakallah, karena yang menunggumu di ujung kesabaran adalah takdir yang selama ini kamu doakan. Kita hidup dalam dunia yang cepat. Semua orang berlomba untuk sukses, bahagia, dan terlihat kuat. Tapi di balik senyum yang ditampilkan ke dunia, tak jarang ada air mata yang jatuh dalam diam, hati yang hancur, semangat yang mulai redup, dan pikiran yang dipenuhi tanya, "Kenapa hidupku seperti ini? Kenapa aku harus menanggung semua ini sendiri? Kenapa aku sudah berdoa tapi rasanya belum dijawab?" Pertanyaan-pertanyaan seperti itu sangat manusiawi. Kita semua pernah berada di titik rapuh. Titik di mana yang bisa kita lakukan hanya menangis dan berkata lirih, "Ya Allah, kuatkan aku." Tapi sesungguhnya, saat itulah Allah paling dekat. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan." Al-Insyirah 6. Ayat ini bukan hanya penghibur, tapi juga janji. Allah tidak pernah memberi kesulitan tanpa menyertakan kemudahan. Kita hanya perlu bersabar sampai waktunya datang. Terkadang Allah menghapus satu nikmat agar kita kembali mencarinya di sisinya. Terkadang Allah membuat kita kecewa terhadap manusia agar kita sadar bahwa sandaran terbaik hanyalah kepadanya. Sungguh, di balik kehilangan, ada pelajaran tentang keikhlasan. Di balik jatuh ada ajakan untuk bangkit. Allah itu maha baik. Ia tak akan pernah menyakiti hambanya, tapi Ia ingin hambanya menjadi lebih kuat, lebih lembut hatinya, lebih teguh imannya. Maka jangan anggap luka itu sebagai hukuman, anggaplah ia sebagai latihan, sebab yang dilatih oleh Allah adalah yang dicintainya. Bukankah para nabi juga diuji?
Bukankah Nabi Ayub diuji dengan sakit bertahun-tahun? Bukankah Nabi Yusuf difitnah dan dipenjara? Bukankah Nabi Muhammad SAW pernah ditinggal semua yang dicintainya? Tapi lihatlah, mereka tetap sabar, mereka tetap yakin. Dan akhirnya Allah mengangkat derajat mereka tinggi. Kita mungkin bukan nabi, tapi kita bisa meneladani keimanan mereka. Setiap air mata yang jatuh karena Allah tak akan pernah sia-sia. Setiap kesabaran yang kita tahan karena iman akan dibalas dengan pahala tak terkira. Dan bila saat ini engkau merasa hampa, sepi, kehilangan arah, kembalilah. Allah sedang menantimu. Bukan dengan marah, tapi dengan cinta. Allah tahu kamu sedang berjuang. Maka jangan menyerah, sebab takdir indah sedang disiapkan di balik ujian ini. Berdoalah meski lirih, berjalanlah meski pelan. Karena asal langkahmu menuju Allah, maka jalan itu akan selalu bernilai. Jangan malu merasa lemah, karena mengakui kelemahan adalah tanda bahwa kita masih punya harapan. Allah Maha Mendengar. Bahkan ketika semua tak bisa memahami isi hatimu, Allah tahu isi jiwamu. Dia lebih dekat dari urat lehermu. Maka jangan takut, jangan merasa sendirian. Kamu selalu punya tempat untuk pulang, dan itu adalah sujudmu. Jangan biarkan luka menjauhkanmu dari Allah. Biarkan ia mendekatkan, sebab justru dalam tangis dan hancurmu, Allah ingin kamu kembali. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu sudah cukup kuat untuk disapa lembut olehnya. Ketika badai hidup datang bertubi-tubi, seringkali hati kecil kita bertanya, "Ya Allah, Engkau di mana?" Tapi tahukah kamu, Allah tidak pernah pergi. Kita yang mungkin tak sadar bahwa Dia selalu mengawasi, bahkan ketika kita diam tanpa doa. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, sesungguhnya aku dekat. Ayat ini bukan sekadar informasi. Ini adalah pelukan dari langit, bukti bahwa jarak itu bukan karena Allah menjauh, tapi karena kita yang mungkin kurang mendekat. Nabi Yunus pernah merasa terasing, dibuang ke laut, ditelan ikan besar, dan terombang-ambing dalam gelap. Tapi justru di tengah kegelapan itulah ia mengucapkan doa agung. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Al-Anbiya 87. Dan Allah mengeluarkannya dengan selamat. Itulah tanda bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Justru saat semua makhluk meninggalkan, saat itulah Allah sedang membuka jalan khusus untuk hambanya yang terpilih. Kadang kita terlalu sibuk mencari tanda-tanda kehadiran Allah dalam bentuk materi. Padahal Dia hadir dalam ketenangan, dalam kekuatan menahan tangis, dalam kemampuanmu untuk tetap berdiri meski goyah. Satu sujud, satu tangis dalam doa, bisa menjadi jembatan yang mempertemukan kita kembali dengannya. Maka jangan tunggu semuanya tenang dulu untuk datang kepada Allah. Datanglah justru saat semuanya kacau, karena saat itulah Allah sangat dekat. Ujian hidup kadang membuat kita merasa tidak dicintai. Tapi coba renungkan kembali, bukankah guru paling perhatian justru yang sering menguji siswanya? Begitu pula Allah. Ia menguji bukan karena benci, tapi karena ingin kita naik kelas iman. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya, orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang syalih, kemudian yang berikutnya. Jika para nabi saja diuji, maka sudah pasti ujian kita bukan tanda dijauhkan. Tapi mungkin Allah sedang ingin melihat seberapa kuat kita menggenggamnya dalam badai. Seberapa besar cinta kita tetap hidup meski semua yang kita harapkan tak berjalan. Nabi Ayub adalah contoh nyata. Bertahun-tahun diuji dengan penyakit dan kehilangan harta serta anak. Tapi ia tidak mengeluh. Ia hanya berdoa. Sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang.
di antara semua penyayang. Al-An 83. Bukan keluhan, tapi pengakuan lembut dari seorang hamba yang masih yakin Allah mencintainya. Akhirnya apa? Allah menyembuhkan dan mengembalikan semuanya dengan berkah. Kita pun bisa meneladani itu. Setiap ujian yang datang, bukan karena Allah ingin menyakitimu, tapi karena Dia tahu kamu mampu. Allah ingin memperlihatkan betapa kuatnya kamu, bahkan saat kamu sendiri tak menyadarinya. Jadi, alih-alih bertanya, kenapa aku diuji? Cobalah tanyakan, apa yang Allah ingin aku pelajari dari ini? Karena dengan begitu, kita akan menemukan makna dari setiap perih yang datang. Tak ada satupun kesulitan yang Allah beri, kecuali telah disiapkan kemudahan bersamanya. Itu bukan janji palsu. Itu janji dari Allah langsung. Dalam Quran Surat Al-Insyirah ayat 6, Allah menegaskan, sesungguhnya, bersama kesulitan ada kemudahan. Bahkan ayat ini diulang 2 kali di surat yang sama, Quran Surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Seolah Allah ingin kita benar-benar yakin. Jangan panik, kemudahan sedang dalam perjalanan. Nabi Muhammad SAW pernah merasakan pahitnya kehilangan orang-orang tercinta di tahun yang disebut sebagai Amul Huzn, tahun kesedihan. Ia kehilangan Khadijah dan Abu Thalib, tapi setelah itu, Allah menghadiahkan Isra Mi'raj, peristiwa besar yang menyegarkan imannya dan memperkuat misinya. Kita pun seperti itu. Setelah air mata akan datang senyum, setelah gelap akan datang fajar. Kita hanya perlu bersabar dan percaya. Jangan biarkan kesulitan membutakan mata hati kita dari cahaya yang sedang mendekat. Saat kita tak melihat jalan keluar, mungkin karena kita sedang melihat dari sudut sempit, Allah punya pandangan luas. Dia tahu kapan dan bagaimana harus menolong kita. Kita hanya perlu satu hal, sabar. Kadang kemudahan tidak datang dalam bentuk uang atau jawaban instan, tapi dalam bentuk kekuatan hati, ketenangan jiwa, atau orang-orang baik yang tiba-tiba datang membantu. Maka jangan remehkan bentuk-bentuk kecil dari pertolongan Allah. Satu hal yang perlu kita ingat, apapun yang diambil Allah darimu, pasti diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Jika tidak di dunia, maka di akhirat, tempat balasan sejati. Dalam hadits disebutkan, tidaklah seorang hamba yang tertimpa musibah kemudian mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Melainkan Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Contohnya terjadi pada Ummu Salamah, istri dari Abu Salamah. Setelah suaminya wafat, ia mengucapkan doa di atas. Ia tidak tahu bagaimana Allah akan menggantinya, tapi apa yang terjadi? Allah gantikan dengan suami terbaik. Rasulullah SAW sendiri, begitulah Allah. Apa yang hilang hari ini, mungkin hanya sedang digeser agar kamu punya ruang untuk yang lebih baik esok hari. Jangan terlalu menggenggam sesuatu yang Allah ingin kamu lepaskan. Boleh jadi kita sedih saat kehilangan pekerjaan, sahabat, atau impian. Tapi seringkali justru dari kehilangan itulah jalan hijrah dimulai. Dari kehilangan itu hubungan dengan Allah jadi lebih dekat. Apapun yang diganti oleh Allah selalu datang dalam bentuk yang lebih tepat, lebih indah, lebih menguatkan. Maka jangan sesali terlalu dalam apa yang sudah berlalu, tapi sambut yang akan datang dengan hati penuh percaya. Berapa kali kita menyimpulkan sesuatu terlalu cepat, hanya karena harapan tak sesuai kenyataan, kita mengira Allah sedang marah atau bahkan meninggalkan kita. Padahal, boleh jadi Allah sedang menyiapkan kejutan yang jauh lebih indah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis qudsi, Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Jika kita berprasangka baik, maka kebaikan yang akan datang. Tapi jika kita tenggelam dalam prasangka buruk, maka kita akan sulit melihat hikmah.
sebab hati yang gelap sulit menangkap cahaya dari Allah. Contoh luar biasa datang dari Nabi Musa. Ketika di depan mata ada laut dan di belakang pasukan Firaun, banyak yang panik. Tapi Nabi Musa berkata dengan yakin, "Sekali-kali tidak akan tersusul, sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Kelak dia akan memberi petunjuk kepadaku." Asy-Syu'ara 62. Keajaiban pun terjadi. Laut terbelah, jalan keselamatan terbuka. Semua karena sang Nabi tidak ragu terhadap pertolongan Allah. Kita juga bisa seperti itu. Jangan pernah mendahului Allah dengan kesimpulan yang pesimis. Kadang justru setelah semua harapan manusia padam, Allah nyalakan cahayanya. Kita hanya perlu bersabar dan terus menjaga husnuzan. Itu kunci ketenangan yang sesungguhnya. Kamu mungkin pernah merasa berjalan sendiri, ditinggal sahabat, dikhianati keluarga, atau bahkan diabaikan banyak orang. Tapi sesungguhnya kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Allah selalu ada, dan itu lebih dari cukup. Allah berfirman, "Janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." At-Taubah 40. Di saat manusia meninggalkanmu, mungkin Allah sedang ingin kamu lebih bergantung hanya padanya. Karena jika kamu merasa cukup hanya dengan manusia, bisa jadi kamu lupa bahwa tempat bersandar paling kokoh adalah Allah sendiri. Nabi Ibrahim ketika dilempar ke dalam api oleh kaumnya, ia hanya mengucap, "Hasbunallahu wa ni'mal wakil." Ali Imran 173. Dan Allah jadikan api itu dingin, bukan karena banyak orang menolongnya, tapi karena dia cukup hanya dengan Allah. Jadi, jangan takut ketika semua pintu tertutup. Selama pintu langit masih terbuka, kamu punya segalanya. Sujud dan doamu lebih kuat daripada sekadar banyaknya teman di dunia. Kita sering memohon sesuatu yang tampak baik, tapi ternyata Allah tidak memberikannya. Lalu kita merasa kecewa. Padahal bisa jadi itu bukan karena Allah tak mengabulkan doa kita, tapi karena Allah tahu itu bukan yang terbaik. Dalam surah Al-Baqarah ayat 216, Allah mengingatkan, "Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui." Contoh paling nyata adalah perjanjian Hudaybiyah. Para sahabat sempat kecewa karena isi perjanjian itu tampak merugikan umat Islam. Tapi ternyata, dari situlah terbuka jalan besar, Fathu Makkah. Sebuah kemenangan yang tak disangka. Begitulah Allah mengatur hidup kita. Kadang yang kamu minta adalah jalan pintas, tapi Allah beri jalan panjang agar imanmu semakin kokoh. Karena yang cepat belum tentu kuat. Mungkin kamu ingin pekerjaan tertentu, jodoh tertentu, atau hasil yang spesifik. Tapi jangan terlalu terikat pada bentuknya. Percayalah, jika Allah beri yang berbeda, itu karena Dia ingin kamu sampai pada tujuan yang lebih tinggi. Doa itu bukan alat untuk memaksa takdir, tapi jembatan untuk mendekatkan hati dengannya. Dan dalam kedekatan itu, kita belajar ikhlas terhadap apapun bentuk jawaban dari Allah. Kita sering ingin semua berjalan cepat, padahal Allah punya waktu terbaik, waktu yang bukan hanya tepat, tapi juga menyelamatkan. Kita hanya perlu belajar percaya dan menunggu dengan sabar. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 200. "Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaranmu." Sabar bukan diam tanpa doa, tapi diam sambil yakin. Nabi Yusuf merasakan pertolongan Allah datang tidak di awal, tapi setelah melalui sumur, fitnah, penjara, dan tahun-tahun penuh cobaan. Tapi akhirnya, ia menjadi penguasa Mesir, dan keluarganya kembali bersatu. Semua tepat waktu. Terkadang, kita hanya perlu berhenti menyalahkan waktu. Karena waktu Allah bukan tentang cepat atau lambat, tapi tentang tepat, tentang bagaimana hati kita siap menerima dan tidak lalai saat pertolongan itu datang.
Kalau sekarang belum terkabul, bisa jadi karena kita belum cukup kuat untuk menerimanya, atau karena jalan itu belum siap, dan saat semua telah sempurna, pertolongan itu datang seperti hujan di musim kemarau. Sampai saat itu tiba, tugas kita adalah terus menanam iman, menyiram dengan doa, dan memupuk dengan harapan, karena setiap benih yang ditanam pasti akan tumbuh jika waktunya telah tiba. Berulang kali gagal, jatuh dalam dosa, atau merasa tak layak. Itu semua sering membuat seseorang menyerah. Tapi ingat, Allah tak pernah menyerah terhadap hamba-Nya. Maka jangan pernah menyerah pada diri sendiri. Allah berfirman, "Katakanlah, wahai hamba-hambaku, yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah." Az-Zumar 53. Seberapapun dalam lubang yang kamu gali, rahmat Allah lebih dalam untuk mengangkatmu. Bahkan seorang pembunuh 99 jiwa, dalam hadis Nabi SAW, diterima taubatnya karena ia terus berusaha kembali kepada Allah. Bahkan Nabi Muhammad SAW menangis karena khawatir umatnya masuk neraka. Padahal beliau sudah dijamin surga. Itu bentuk cinta beliau dan juga bentuk harapan dari Allah untuk kita semua. Kita hanya perlu terus bergerak menuju cahaya. Kalaupun sekarang hidupmu masih berat, jangan anggap itu hukuman. Bisa jadi itu jalan hijrah. Dan Allah tak menilai masa lalumu, tapi langkahmu hari ini dan kemana kamu ingin menuju. Jangan tutup lembaran hidup hanya karena satu halaman penuh luka. Buka halaman baru. Karena Allah suka dengan hamba yang tidak menyerah untuk menjadi lebih baik. Kadang kita terlalu sibuk mencari Allah di luar diri, padahal Allah lebih dekat daripada urat leher kita. Yang perlu kita lakukan hanya menoleh ke dalam dan membuka pintu hati yang selama ini tertutup. Rasulullah SAW bersabda, Allah lebih dekat kepada hambanya daripada seseorang kepada dirinya sendiri. Jika hati terasa hampa, itu bukan karena Allah tak hadir, tapi mungkin karena hati kita terlalu penuh dengan dunia. Maka kosongkan dulu sedikit, agar cahayanya bisa masuk. Coba rasakan dalam setiap sujudmu, dalam diamnya malam, dalam linangan air mata doa, Allah sedang berbicara dengan hatimu. Tinggal kita yang membuka diri dan mendengarkan. Allah tidak menunggu kita menjadi sempurna untuk mencintai kita. Dia mencintai kita bahkan saat kita masih belajar berjalan menujunya. Bukankah begitu banyak dalil yang menunjukkan Allah Maha Penyayang? Mari kembalikan hati kita. Jangan menunggu waktu lapang untuk mendekat. Justru saat sempit, itulah saat paling tepat untuk berlari kepadanya. Karena hanya kepadanya semua akan kembali. Sahabat yang dirahmati Allah, hidup ini bukan tentang seberapa ringan beban yang kita pikul, tapi tentang seberapa kuat hati kita bergantung pada Allah di setiap langkah. Kadang kita merasa lelah, kehilangan arah, bahkan ingin menyerah. Tapi jika kita renungi lebih dalam di balik semua itu, ada suara lembut dari langit yang sedang memanggilmu pulang. Allah tak pernah jauh. Dia hanya menunggu kamu kembali menengadah dengan hati yang jujur, doa yang tulus, dan jiwa yang lebur dalam harap. Mungkin selama ini kamu mencari jawaban di luar, padahal jawaban itu ada pada satu tempat yang tak pernah berubah, sujudmu. Tak ada satu pun luka yang sia-sia. Tak ada satu pun air mata yang tak terlihat. Semua dicatat, semua dihitung, dan semua akan dibalas dengan sesuatu yang jauh lebih indah. Allah tak pernah meninggalkanmu. Dia hanya sedang menyiapkan tempat yang lebih layak untuk hatimu. Lihatlah langit. Ia tak pernah mengeluh meski ditutupi awan gelap. Sebab ia tahu, di balik itu semua, matahari tetap ada. Dan begitulah hati yang yakin pada Tuhannya. Tenang meski dunia terlihat gelap. Maka jangan lagi tanya, kenapa aku ya Allah? Tapi ucapkanlah, bimbing aku ya Allah, agar kuat menjalaninya. Karena hakikatnya,
Setiap kesulitan yang kamu lalui hari ini adalah jembatan yang mengantarmu pada kedewasaan iman. Bukan kehancuran, tapi penguatan. Bukan hukuman, tapi pelukan. Yakinlah, bersama Allah, semua jadi mungkin. Tak ada kata terlambat untuk bangkit. Tak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni. Dan tak ada hidup yang terlalu rusak untuk diperbaiki. Selama Allah bersamamu, kamu akan baik-baik saja. Ya Allah, Tuhan yang maha lembut pada setiap luka, yang tak pernah tidur dari menjaga hamba-Nya, yang tak pernah bosan mendengar keluh kesah, yang lebih dekat dari segala jarak. Ya Allah, jika hati ini lelah, kuatkan dengan sabar. Jika langkah ini ragu, tuntun dengan cahaya-Mu. Jika hidup ini terasa gelap, terangilah dengan rahmat-Mu. Jangan biarkan kami berpaling, ya Rabb. Ketika dunia menjauh, dekatkan kami padamu. Ketika manusia meninggalkan, cukupkan kami dengan cinta-Mu. Ampuni kami yang sering mengira Engkau pergi, padahal Engkau tak pernah menjauh. Ampuni kami yang sering meragukan skenario-Mu, padahal setiap takdir-Mu adalah bentuk kasih sayang yang sempurna. Ya Allah, teguhkan hati kami dalam iman, jaga jiwa kami dalam sabar, dan wafatkan kami dalam husnul khatimah. Karuniakan pada kami kehidupan yang Engkau ridai, dan jadikan setiap air mata kami sebagai saksi cinta kepadamu. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sahabatku, jika hari ini kamu merasa sendirian, ingatlah bahwa Allah sedang mendekapmu lebih erat. Jika semua pintu dunia tertutup, jangan lupa masih ada pintu langit yang selalu terbuka. Dan jika kamu merasa tidak kuat lagi, maka izinkan Allah yang menggenggam jiwamu dan menuntunmu kembali pulang. Karena sejatinya, Allah tak pernah meninggalkanmu, Dia hanya sedang menguatkanmu, dan bersama Allah, segala sesuatu menjadi mungkin. Jangan berhenti berdoa, jangan berhenti berharap, karena selama Allah masih menjadi tujuanmu, maka kamu akan sampai. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.